Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita sudah masuk ke materi dasar dari copywriting. Nah, di sini sebelum kita akan menentukan terkait dengan copywriting atau formula dan lainnya, kita akan bahas dulu sejarah singkat terkait dengan copywriting. Kemudian kita akan membahas terkait dengan arti kata dari copywriting itu apa sih sebetulnya, lalu pentingnya copywriting itu apa, dan yang terakhir, kalau misalkan kita jadi seorang content writer gitu ya, atau copywriter, job desk-nya apa dan skill yang harus dimiliki itu apa. Oke, dimulai dari sejarahnya dulu nih. Jadi awal mula copywriting muncul itu tahun 1477. Nah, dimulai dari masa Babilonia dan biasanya atau dulu digunakan untuk promosi penjualan buku-buku doa. Buku-buku doa zaman dulu kan belum ada koran ya. Jadi dalam menuliskan itu misalkan kayak pakai pelepah pisang atau misalkan kayak pakai kertas daun-daun yang akan didaur ulang gitu ya, terus kemudian dikeringkan. Nah, menuliskannya itu belum menggunakan kayak tinta pulpen, tapi kayak tinta yang kayak menggunakan bulu burung gitu ya, unggas itu digunakan untuk dicelupkan di sana. Lalu kita menulis. Kemudian berkembang di tahun 1700-an. Di sini mulai berkembang adanya koran. Jadi orang-orang dalam menjual produknya mempromosikan itu melalui koran. Lalu di tahun 1870 itu mulai muncul bapak copywriter gitu. Ini namanya adalah John Emory Powers dengan julukannya The Fathers of Modern Creative Age. Nah, beliau ini memulai karirnya itu sebagai freelancer, dan kalimat yang ibaratnya fenomenal atau viral pada zaman itu ya ini seperti ini. Ini adalah pengumuman terkait dengan ada perusahaan yang bangkrut, tetapi dia menggunakannya itu bukan hanya bilang, oke, perusahaan kita bangkrut, bukan. Tetapi kayak seolah-olah ini cara terakhir yang digunakan oleh Bapak ini ya, Bapak John Emory Powers, digunakan oleh beliau untuk gimana caranya bisa membantu perusahaan. Perusahaan kan kolaps nih, bangkrut. Kalau kolaps kan berarti nggak ada pemasukan, nggak ada uang gitu ya. Sedangkan dia masih punya hutang nih. Nah, jadi beliau tuh bikin kalimatnya seolah kita nih bangkrut. Jadi kita tuh nggak bisa bayar hutang. Kalau misalkan kamu mau hutangnya lunas, silahkan datang ke kita, bawa uang sebanyak-banyaknya atau bawa temen gitu ya, untuk membeli produk kita. Nah, kalau misalkan membeli produk kita sudah punya uang, kan otomatis kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Nah, kalau misalkan kamu nggak datang untuk membantu kita, ya udah, kita hanya akan berakhir di dinding, atau kayak semacam kita hanya akan berakhir di pengumuman dinding misalkan perusahaan. Oh, perusahaan ini bangkrut. Nah, biasanya kalau zaman dulu perusahaan bangkrut kan ada kayak semacam koran atau brosur yang ditempel di dinding gitu ya. Nah, itu jadi di sini memberikan pengumuman tapi seolah-olah meminta bantuan, dan meminta bantuannya itu bukan yang kayak tolong bantu kita dong, itu bukan, tapi lebih kepada kayak menjalankan sisi emosional. Kalau misalkan kita sebagai pembaca, dia tuh punya banyak utang ke kita, otomatis kan gini, kalau misalkan dia nggak bisa, kita nggak bantu dia, kita kan nggak akan mungkin dibayar nih. Wah, uang kita hilang begitu aja dong. Nah, dengan adanya ini kayak seolah-olah memainkan emosional si pembaca untuk membantu agar tidak bangkrut. Tuh, dan endingnya ini nggak bangkrut karena banyak orang yang membeli perusahaan ini, membeli produknya, lalu bisa membayarkan hutang. Lalu kemudian tahun 1960 ini konsep iklan jadi lebih bagus. Jadi ada lebih warnanya, ada desainnya, ada kayak misalkan visualisasi orang dan lainnya. Kemudian muncul lagi perkembangan internet. Dengan perkembangan internet, iklan itu jadi lebih berkembang. Iklan berkembang di website, ada di sosial media, ada juga di majalah atau bahkan di email marketing. Terus pengertiannya apa? Pengertiannya kalau copy itu artinya adalah konten yang berupa kata yang bisa mempengaruhi. Kalau writing itu berupa tulisan.
Kalau copywriter orang yang membuat tulisan tersebut. Sedangkan kalau copywriting secara kesimpulan gitu ya, intinya suatu seni dalam menulis yang bisa mempengaruhi seseorang dalam hal engagement, kedekatan, ketertarikan, atau misalkan awareness, atau bisa juga interaksi, lalu bisa juga terkait dengan traffic. Jadi misalkan kita mengarahkan orang lain untuk masuk ke website kita, atau bisa juga terakhir adalah pembelian. Karena level tertinggi copywriting adalah ketika orang membaca tulisan kita itu kayak langsung tergugah untuk ya paling nggak sudah tertarik lah, kemudian untuk membeli gitu. Nah di sini ada contohnya nih, contoh bedanya antara writing dan copywriting. Kalau writing di sini kita bisa lihat yang kiri, tulisan mobil ini adalah construction and renovation solution. Sedangkan yang kanan adalah we build anything. Maknanya sama-sama bisa membangun atau merenovasi. Tapi tulisannya beda. Kalau yang kiri hanya saklek, oh kita bisanya ini. Sedangkan kalau copywriting, maknanya itu banyak. Padahal kalimatnya ya cuma 3 kata gitu. Kalau copywriting di sini seolah-olah kita bisa melakukan apapun. Kita bisa membangun apapun. Mungkin membangun rumah, membangun apa. Tapi kalau yang kiri itu kayak kerjaannya saklek hanya di situ aja. Oke, yang contoh yang ini juga sama. Yang kiri itu ada kamera dan dia menampilkan spesifikasi produknya. Sedangkan yang kanan itu dia menampilkan bahwa because memory fit atau karena memori itu memudar. Kalau yang kiri itu biasanya sering kita temui di iklan-iklan elektronik atau gadget Indonesia. Kita bisa lihat nih Oppo harga 3 juta. Terus dengan prosesor ini, kamera ini, memori ini. Jadi dia sebetulnya hanya writing karena hanya menampilkan dari segi spesifikasi produknya itu apa, bukan menampilkan keunggulan atau inti dari produknya itu apa. Kalau yang kanan gitu ya, copywriting, karena memori itu memudar. Tujuan dari kamera itu apa sih? Kenapa orang rela membeli kamera mahal? Karena kalau misalkan semakin bagus kamera itu kan menangkap cahaya atau menangkap momen itu kan lebih bagus nih. Jadi orang itu bisa ngelihat, oh dulu kita pernah melakukan ini, oh dulu kita pernah kesini. Jadi ketika ngelihat hasilnya, hasilnya bagus ya, ternyata dulu itu kayak keren banget dan lain-lain. Jadi kita dalam menjual kamera itu bukan spesifikasinya, tetapi lebih ke inti dari kamera tuh kita mau ngapain sih, misalkan gitu. Lalu ada juga terkait dengan kentang nih. Ini cuma jualan kentang. Jadi yang kiri itu Maris Piper adalah jenisnya, kalau yang kanan adalah kopinya Healthy Lunch for One. Jadi orang yang makan kentang biasanya kan orang-orang yang dia itu mengurangi nasi, tapi tetap karbohidrat. Nah, orang yang menggunakan kentang untuk konsumsi adalah biasa orang-orang yang mau sehat dan orang diet. Jadi di sini kalimatnya adalah digunakan untuk orang-orang yang peduli dengan kesehatan. Makanya ditulis healthy lunch, makan siang yang sehat untuk kayak semua orang misalkan gitu. Jadi di sini bukan hanya melihat keunggulannya ini nih, tapi dia menjelaskan keunggulannya itu hanya dalam satu kalimat yang simpel. Lalu pentingnya copywriting apa? Yang pertama nih, teman-teman bisa mengkomunikasikan nilai dari produk kalian ke banyak orang. Misalkan tadi kentang atau kamera. Kamera itu intinya apa sih? Kenapa orang itu rela beli kamera yang mahal? Karena dengan kamera yang bagus, misalkan intinya adalah memori ditangkap tuh bisa lebih bagus, bisa lebih awet dan lainnya. Lalu yang kedua, karena semakin meningkatnya pemasaran digital, jadi kita tuh seorang copywriter harus bikin konten yang kreatif. Teman-teman bisa ngelihat tuh iklannya Marjan, itu kan kreatif banget ya. Dia produk minuman yang biasanya hanya muncul setahun sekali waktu Ramadan, tapi iklannya tuh luar biasa, kayak ada tiba-tiba naga keluar, ada di perairan. Kan itu kalau kita logikanya jauh banget ya dari iklan Marjan yang seharusnya hanya menampilkan minuman atau mungkin
buah-buahan dan lainnya. Tapi ini konsepnya bagus. Nah, di sana juga ada kalimatnya dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah menjadi jembatan bagi perusahaan dan calon konsumen. Nah, di sini perusahaan kan punya produk ya. Kemudian calon konsumen itu punya kebutuhan. Nah, gimana cara mempertemukannya? Nah, ketemunya ini dengan adanya kalimat yang sesuai. Contoh, teman-teman punya produk untuk anak-anak, otomatis bahasa yang digunakan adalah untuk anak-anak. Bahasa yang fun, yang casual, yang mudah dimengerti gitu. Beda antara kalau kita targetnya adalah orang tua atau lansia, otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa untuk orang tua. Kalau kita menggunakan bahasa gaul anak muda, mereka belum tentu paham. Jadi di sini jembatannya di situ. Lalu selanjutnya agar produk lebih bisa ditawarkan dengan tepat sasaran. Nah, itu tadi, kalau kalimatnya sudah sesuai dengan produk yang akan ditampilkan, otomatis nanti produk yang ditawarkan juga sesuai dengan sasarannya. Dan yang ketiga, membuat calon konsumen melakukan seperti yang diinginkan. Nah, tujuan kita bikin iklan itu apa? Apakah membangun awareness? Apakah ingin penjualan? Apakah ingin hanya berinteraksi dengan konsumen atau apa? Nah, teman-teman bisa menjelaskannya nanti. Lalu job desk dari copywriter itu apa? Nah, di sini menulis teks untuk materi iklan dan pemasaran. Lalu juga bikin konten yang menarik. Jadi ketika konten itu viral tuh banyak diomongin. Lalu bikin konten terkait dengan di websitenya. Biasanya ada di landing page, ada di product page, lalu ada di homepage. Lalu bisa juga yang pasti bikin konten yang persuasif. Bikin konten yang kalimatnya sedikit tapi ngena gitu. Lalu diskusi konten ini dengan berbagai macam pihak, ada pihak desainer, lalu ada juga pihak dari marketing. Nah, kalau misalkan kita mau jadi copywriter gitu ya, karirnya gimana? Nah, karirnya tuh jenjangnya cukup banyak. Jadi teman-teman dari junior copywriter dulu 1-2 tahun baru ke copywriter, kemudian yang tertinggi adalah Vice President of Creative. Tapi biasanya perusahaan itu Creative Director atau Ad Director itu udah cukup. Jadi nanti membawahi semua divisi-divisi kreatif, bisa divisi dari segi foto, dari segi video, marketing dan lainnya itu bisa termasuk di sini. Nah, terus untuk skill atau keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi content writer atau copywriter itu apa? Nah, di sini perlu design thinking atau proses berpikir mendesainnya. Nah, di sini ada alurnya tuh dari brief. Brief itu semacam misalkan ya, kalau teman-teman mau meluncurkan suatu produk, itu kan pasti ada konten yang harus ada. Misalkan kalian mau bikin minuman. Minuman apa? Oh, misalkan minuman teh tapi ada rasa-rasanya. Nah, kalian perlu menampilkan minuman teh ada rasa. Terus juga harganya berapa, misalkan gitu. Lalu tersedia di mana? Nah, itu adalah brief. Jadi brief itu yang wajib ada dalam kontennya. Misalkan briefnya tadi kan ada 3 macam. Minuman berperasa, terus harganya misalkan murah, lalu bisa didapatkan di supermarket. Nah, 3-tiganya itu harus masuk dalam tulisan iklan kalian gitu. Sampai akhirnya menghasilkan kreatif produk atau copywriting tadi. Lalu yang kedua adalah kolaborasi. Nah, kita di sini itu berdiskusi dengan beberapa pihak atau divisi. Yang pertama, bagian marketing. Nah, bagian marketing kan tujuannya untuk promosi nih. Nah, promosi ini misalkan tadi kita mau meluncurkan minuman teh berperasa. Kita ada 3 rasa-rasa nih. Nah, terus briefnya apa? Briefnya ada 3 tadi. Minuman teh yang berperasa, harganya yang murah, dan bisa didapatkan di semua supermarket. Nah, itu adalah brief. Brief tadi diberikan ke copywriter. Oh, saya mau bikin konten yang gini, kira-kira copywriter gimana? Copywriter dari 3 brief tadi menyusun menjadi kalimat yang persuasif atau iklan yang oke. Setelah dapat, kemudian si copywriter itu berpikir kira-kira untuk gambaran atau desain visualnya gimana. Iklan yang menarik kan bukan hanya tulisan ya, pasti ada video, misalkan video atau ada foto paling tidak. Nah, itu didiskusikan ke bagian desain. Jadi bagian desain tuh ngecek, oh bagian copywriter ada tulisan ini. Terus
visualisasinya gini, kira-kira saya bikinnya gimana ya. Jadi bagian desain itu merancang desainnya juga. Terus bagian desain itu nggak bisa langsung kayak ngelapor ke marketing, karena yang memberikan tugas itu adalah copywriternya. Kecuali nih perusahaannya tuh UMKM, perusahaan kecil, jadi nggak ada copywriter yang berpisah dengan desain. Jadi copywriter ya sekaligus desain. Nah itu mungkin marketing bisa langsung koordinasi. Lalu yang ketiga adalah kreativitas, otomatis ya. Kalau jadi copywriter otomatis kita harus kreatif, sering-sering melihat konten dari perusahaan lain. Kira-kira banyak gak sih yang seneng? Terus kontennya gimana? Terus mengikuti tren atau enggak? Nah ini kaitan dengan yang keempat. Jadi kalau misalkan kita trennya sekarang apa, ya udah kita coba mengikuti gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk materi dasar dari copywriting. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.